Angkatan 3 Universitas Pasundan. Perkenalkan, nama saya Elia Rismawati SPD. Saya bertugas di SD Negeri Cikawung Kulon 4, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja TPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2001 dengan mengambil tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan makhluk, pembelajaran yang pertama di kelas 4. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukannya dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gambar, video, dan benda, diharapkan kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, kalian dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menulis pertanyaan dengan kosakata baku dan benar, kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, kalian mampu mengevaluasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keenam, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kalian mampu menganalisis karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Terus, kalian juga mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, serta pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalian mampu menganalisis karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ke-11, kalian mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, kalian mampu menganalisis informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan melaksanakan dulu kegiatan literasi selama 15 menit. Silakan kalian boleh membuka bukunya dan boleh mulai membaca dalam hati. Nah, setelah kalian membaca teks,
sekitar kita banyak terdapat tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lain. Tentunya tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari salah satu tumbuhan yang sangat penting, yaitu padi. Mari kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi. Coba kalian perhatikan di lingkungan kalian. Pasti banyak sekali tumbuhan yang tumbuh di lingkungan sekitar kalian, termasuk buah-buahan. Nah, buah apa saja yang kalian tanam dekat rumah? Jamu, bunga, belimbing, mangga, padi. Coba apa lagi? Sekarang
agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Kalian lihat buku siswa kalian halaman 3. Di sini ada 3 tahap pertumbuhan padi yang tadi ada di halaman 1. Sekarang kalian buka buku siswa halaman 4. Silahkan ditulis pada catatan kalian. Di sini ada cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati warga negara Indonesia. Bob, silakan boleh ditulis. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari tadi yang sudah kalian tulis, ada berapa cara untuk mempertahankan tanaman padi? Ada 5. Yang pertama, Menjaga bibit yang pertama apa yang pertama? menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. nah sekarang untuk program pelajaran IPA-nya, Ibu kalian akan memberikan LKPD-nya. Silakan kalian jawab soal pada LKPD, berdiskusi secara kelompok. Kalau sudah, boleh langsung dikumpulkan Ibu oleh perwakilan dari kelompoknya. Sudah? Wow. Sekarang, coba kalian buka buku siswa halaman 5. Ada? Nah, di sana ada 3 buah gambar. Yang pertama, gambar apa? Nelayan sedang. Yang kedua, gambar apa? Sawah. Yang ketiga, yang tengah? Iya, gunung. Baik, penjelasan Ibu. Sekarang kalian kembali mengisi LKPD secara berkelompok ya. Silakan. Silakan kalian buka buku siswa halaman 5 dan menuliskan di sana ada 3 bentang alam. Yang pertama itu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Silakan boleh. Anak-anak, pernahkah kalian main-main ke pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan.
Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan kelompok yang sudah boleh ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Membacakan hasil diskusi kelompok kami yaitu menuliskan upaya warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membacakan apa saja warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sudirman. Nama Muka El Girga Hati Loren Delis Ihsan dan Rihan. Nah, coba Ibu ingin dengar. Apakah kalian masih ingat tadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Yang pertama, tanaman padi. Yang kedua, ya betul. Terus, Dataran tinggi. betul. Apa lagi? Dataran rendah. Apa lagi? Pantai. Nah, untuk besok kita masih belajar di tema 3, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua ya. Siap, Tra. Sebelum pulang, mari kita membacakan surat Al-Asr 1 kali mulai. Selesai beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalau kalian langsung pulang ke rumah, tidak boleh main. Nah, sekarang kalian langsung pulang ke rumah, tidak boleh main dulu. Ganti baju, terus makan siang. Yang bagian piket kelas, laksanakan kewajibannya. Bersihkan kelas terlebih dahulu. Habis itu baru